dalam hati atau dalam ketenangan, kita malah lebih tenang memelihara kambing, Mas. Oh. Memelihara kambing ini saya mau memperhatikan gimana caranya bisa dari nol kematian ini. Nah, ini dari odot, kalau yang dari rumput itu sebelah itu. Nah. Selamat sore, selamat malam para peternak dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nih keberadaan saya di kolam ikan, tapi bukan kolam ikannya yang akan kita bahas, melainkan ternak kambing di sebelah ini ya, kolam pemancingan nih. Nih kita ngobrol-ngobrol bersama sang pemilik dari peternakan kambing ini baru nih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Mas. Sehat. Wih, kalau alamatnya mana sini Pak? Alamatnya Bumi Restu Mas, ya, Kecamatan Palas, Kalianda, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Gimana kabarnya ternak kambingnya ini Pak? Alhamdulillah Mas, dari bulan puasa kemarin tuh ya sampai sekarang tidak ada yang sakit. Dan ini udah dikasih untuk kenang-kenangan capean ngarit Mas. Wis nambah berarti Pak? Nambah peranakan sendiri gitu enggak ya Pak ya? Iya. Dari anakan gitu ya, maksudnya bukan beli gitu bukan ya? Bukan. Ini baru anakan nih semua Mas ya. Ini termasuk Pak, termasuk beranak di sini nih Pak? Iya. Jadi sekarang totalnya ada berapa ini Pak? Sekarang totalnya ada 26 Mas. 26. 26. 26 sama tambahan berapa? Tambahannya berapa itu Pak? Tambahannya 10 ekor ya. Wih. Baru berapa bulan ini, menginjak berapa bulan sampai sekarang Pak ya? Sekitar 9 bulan Mas. 9 bulan. 9 bulan. Dapat 10 anakan. 7 perempuan. 7 betina. 7 betina ya, 7 betina. Lainnya jantan. Lainnya jantan. Ini yang beranak ini lagi 7 Mas. 7 ekor maksudnya 7 indukan. 7 ekor ya. 7 indukan yang baru beranak. 7 indukan ya. 7 indukan menghasilkan 10 ekor cempe. Iya. Gitu. Tapi sekarang yang masih bunting ada lagi Pak? Masih ada? Yang masih bunting udah habis Mas, cuman yang baru kawin sekitar 2 minggu 3 minggu tuh ada 2. Ada 2. Jadi sekarang sudah tambah ini. Gimana Pak kalau ada penambahan Pak? Semangat Pak. Ya alhamdulillah semangat Mas. Semangat, senang ya. Apalagi ngelihat kambing itu sehat-sehat itu. Nol kematian Pak ya? Ya Mas, yaitu yang saya pelajari dari awal memelihara kambing ini, saya mau memperhatikan gimana caranya bisa dari nol kematian itu. Ya alhamdulillah saya belajar Mas, 10 cempe ini 7 betina, 7 indukan itu alhamdulillah semua sehat. Ya. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Cuman pertama ini yang pertama beranak, nah, itu kan kadang-kadang nyusunya agak susah Mas. Jadi pertama tetap belajari. Kadang-kadang indukannya nggak mau. Ini Pak ya, apa namanya, darah gitu ya, beranak pertama kali gitu Pak ya? Iya. Oh iya, biasa. Ada yang nggak mau nyusui ya. Tapi biasa. Setelah disusukan 1 hari atau 2 hari, udah ya enaknya. Udah nyusu sendiri ya. Karena mungkin baru pertama kali beranak. Juga berapa itu Pak rata-rata? 1 ekor gitu Pak ya? 1 ekor Mas. Kebanyakan 1 ekor ya. 7 indukan itu yang 3 ekor 2. Lainnya 1. Ya. 1. Jadi kalau baru melahirkan gimana Pak proses perawatannya gitu Pak? Proses perawatan Mas, untuk menghindari kematian apa diturunkan ke bawah gitu Pak? Iya. Begitu ada yang mau ada yang mau lahiran Mas, saya pindah ke bawah. Saya pindah ke bawah di sini. Jadi kalau di bawah sini positif aman Mas. Cara berdirinya juga enak dia. Nah, karena kalau di atas itu saya perhatikan itu kena lendir-lendir
Air ketuban itu. Ketuban itu licin, Mas. Benar, mau berdiri susah. Kadang-kadang belum sampai berdiri udah kecepit kakinya. Kalau di bawah ini aman, Mas. Aman, enak ya? Kalau terus dikasih ini apa? Jerami, sisa-sisa pakan yang kering itu saya taruh di ini, nah jadi api, nah itu. Ini satu. Ini dua, yang ini dua. Ya ini terakhir kemarin masih. Terakhir. Sekarang yang penting masih ada. Ini hari Senin, Mas, kalau nggak salah nih. Hari Senin kemarin ya. Ini nanti ditaruh di bawah ini sampai usia berapa hari, Pak? Yang biasanya dilakukan gitu? Ya kalau di atas itu udah ada kandangnya, saya rencana ya saya pindah ke atas, Mas. Ini belum ada tempatnya ini. Iya, karena belum pemekaran saya. Jadi keren. Itu yang lahiran pertama udah saya naikin ke atas itu, anaknya dua itu. Itu paling pertama itu, Mas. Pertama kali beranak ya. Keren. Ini kalau di dalam tong ini apa ini, Pak? Itu simpanan makanan. Simpanan pakan. Silase. Silase rumput apa sih? Silase rumput, Mas. Oh, silase rumput. Silase rumput. Odot itu apa, Pak? Ini rumput, Mas. Rumput campur-campur itu. Di depan itu. Mau dilihat bisa? Boleh, Pak. Wih. Jadi Nah, ini dari odot. Kalau yang dari rumput itu sebelah itu. Nah, ini odot. Campurannya apa ini, Pak? Ini campurannya saya kasih tetes, saya kasih garam, terus saya kasih dedak. Nah, itu garam, dedak, tetes, molase itu. Ini udah berapa hari, Pak, di sini nih? Ini udah ada 10 hari lebih. Sudah ada 10 hari. Nih untuk persiapan kita nanti kalau barangkali tiba-tiba hujan udah ada persiapan. Nggak bisa cari rumput kan. Ini bukan odot ini, yang ini? Bukan, itu rumput itu, Mas. Ini odot yang seger. Ini ada campuran dedaknya juga, Pak, ya? Dedak, iya. Ini yang habis saya chopper, Mas. Yang bisa chopper ini dari pagi tadi odot sama dedaunan itu. Yang kira-kira dia mau saya chopper, saya aduk sama dedak, campur sama dedak baru saya kasihkan. Apa aja, Mas, saya kalau nyoper dari sini saya kasih dedak. Kasih dedak juga? Iya, saya kasih dedak karena kadang-kadang kan ada yang muda, itu ada yang ini banyak air. Banyak airnya. Jadi dedak itu bisa menyerap air, Mas, mengurangi air. Jadi mengurangi kadar mencretnya, Mas. Benar. Iya. Oh, jadi untuk mengurangi menekan biar enggak mencret dikasih dedak itu tadi. Iya, kasih dedak itu. Gitu. Bisa nambah ini enggak nafsu selera makan gitu kalau ditambahin dedak itu ada bedanya gitu enggak, Pak? Ada, Mas, bisa. Kadang-kadang yang dia enggak selera makan justru yang dimakan itu yang dicari dedeknya duluan. Iya. Dicicipin cicipin dedeknya duluan ya. Lama-lama rumputnya yang dimakan. Lama-lama nanti rumputnya. Gitu. Ternyata berarti punya tanaman odot juga, Pak, ya? Ada ya, cuma di depan itu, Mas. Oh, di depan. Selain di depan nggak ada lagi, Pak? Selain di depan nggak ada. Ada di ladang sana sedikit daun singkong, Mas. Ya. Gitu. Saya cuman menggunakan lingkungan aja, Mas. Ya, terus kalau di sawah saya malah ada, Mas. Yang nggak lebar lah, kira-kira 15-20. Itu untuk saya tanamin kangkung, Mas, khusus. Kangkung? Jadi malah bang pakannya kangkung. Iya, jadi enak, Mas, pertumbuhannya cepet ya. Itu dipotong setengah bulan aja udah tumbuhnya udah lebat lagi ya kangkung. Jadi 1 bulan kemudian udah bisa diarit lagi. Iya. Dari pengaritan yang pertama itu tadi. Lagian kalau untuk kambing, Mas, kangkung kan vitaminnya bagus. Dikasihkan nggak ada sisanya sama sekali. Sama batangnya ya. Bersih. Sama batang batangnya. Nggak ada sisanya sama sekali. Oh gitu. Berarti ini sebagai pemula, alhamdulillah tanpa kendala dong, Pak, ini, Pak. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, dari segi kematian, dari segi pakan. Kalau dari segi pakan gimana, Pak? Ada merasa berat gitu? Ya, beban gitu nggak, Pak? Karena ini cuaca panas ya? Panas, Mas. Jadi tetap hijauan suket itu nggak tumbuh. Ya. Tapi kalau ini turun hujan ini nanti sebentar tumbuh suket udah enak, Mas, ya. Iya.
Tapi ya alhamdulillah Mas, saya manfaatkan lingkungan itu, belakang-belakang tuh daun singkong tuh, saya tanamin daun singkong. Nah itu. Oh, ini ada indigo vera juga Pak ya? Iya, ini saya lagi nanam ini Mas, lagi bedeng ini. Ini mau saya tanam kan belum turun hujan, jadi sebenarnya udah waktunya nanam ini Mas. Itu udah ada yang saya tanam itu di pinggir-pinggir itu, pinggir-pinggir kolam pinggir-pinggir gitu. kolam itu, cuman saya tetap ngasih air kadang. Kalau nggak disiramin mati Mas. Oh, ada tanaman daun singkong dan juga kolam kangkung di belakang. Kolam kangkung gitu. Jadi ya alhamdulillah Mas, selama ternak ini saya memang selagi ternak ini sedikit lagi belajar, saya belum manfaatkan pakan-pakan pembeli Mas. Pakan-pakan beli enggak ya? Sejenis kayak itu sentrat, kayak onggo itu belum Mas. Benar. Karena masih bisa saya usahakan dari pakan sekitar gitu yang pakan sekitar ya. Gitu. Nah ini Pak, kan tadinya nih Bapak enak nih Pak, nih cuman nungguin kolam gitu kan, nungguin kolam terus ternak kambing, merasa kaget nggak Pak gitu? Ya sebenarnya kaget sih Mas, kagetnya itu kadang-kadang loh, biasanya turun kolam kok tiba-tiba ngarit cari rumput, tapi ternyata Mas dalam hati atau dalam ketenangan kita malah lebih tenang memelihara kambing Mas. Nggak banyak beban. Nggak banyak beban pikiran malah Pak ya. Pikiran, nggak ini nanti ada orang mancing gitu, terus sampai malam kita harus nungguin ya. Kalau ada di rumah itu ingatnya ke kolam, jangan-jangan ini ada orang mau masuk mau mancing gitu. Oh, tapi kalau kambing udah dikasih makan udah gitu ya. Apalagi kalau udah ketersediaan pakan itu memang cukup. Oh, anteng wae. Oh, ini kalau inspirasinya untuk pembuatan kandang lantai tanah untuk kambing bunting dan juga menyusui, ini idenya sendiri nih Pak? Iya Mas. Ide sendiri? Ide sendiri. Karena saya dengan angan-angan sendiri, kalau wedus kambing beranak ditaruh di bawah itu lebih aman. Yang penting saya kalau udah beranak itu, ari-ari udah keluar, udah Mas, saya tinggal ngarit aja aman, nggak khawatir ini nanti kecepit lah, ini nanti keinjek gitu. Keinjek kan? Ya. Dikasih jerami juga. Iya, lebih nyaman Mas kalau di bawah ya. Ini kalau dari kandang ini dibelah tengah gitu Pak ya? Jadi sebelah sana itu ada, sebelah sini juga ada ruang gitu Pak ya? Iya, ini sebenarnya dulunya sana itu memanjang Mas, memanjang, dan ini belakangnya itu pintu dari sini kan yang depan ini. Cuman karena saya belum bikin lagi, jadi tetap saya gunakan yang sana itu Mas, yang belakangnya itu. Sebenarnya hasilnya kurang maksimal Mas lebarnya, panjangnya ke belakangnya kalau dibelah dua ini. Cuman kan yang belakang itu saya kasih nggak banyak-banyak, tetap lebar standnya Mas ya. Jadi untuk samaan indukan sama anaknya itu bisa berleluasa lah ya. Oh, jadi memanjang ya yang belakang. Memanjang. Itu panjangnya 8 meter, cuman saya sket jadi 3 yang belakang itu Mas. Oh, jadi yang anakan yang indukan beranak ditaruh di belakang gitu Pak ya? Oh, di belakang ada palungnya lagi untuk di belakang ada tempat makannya lagi. Oh, keren. Kalau atapnya ini pakai baja ringan, pakai yang asli awalnya itu ya. Nggak ada masalah Pak kalau untuk kandang yang pakai baja ringan kayak gini, nggak ada Pak ya? Nggak ada masalah Mas. Justru kalau baja ringan spandek ini Mas, sebenarnya malah dingin Mas daripada asbesnya ini. Kalau asbes ini kan panasnya nembus Mas, bisa nembus ke dalam. Tapi kalau baja ringan ini enggak Mas. Jadi kita nyantai di sini kalau musim panas itu tetap dingin Mas. Tetap dingin ya. Keren banget. Ini kalau udah kayak gini nih Pak, kedepannya gimana Pak? Semangat Pak. Semangat Mas. Semangat ya. Pengennya nambah, yuk terus ada kemajuan. Nanti kita kalau pikiran saya sih kedepannya ya mau proses tetap
proses pakan secara yang tidak harus cari terus lah Mas ya. Kalau cari terus kita kan capek tenaga Mas ya. Meskipun kita di ladang kadang sudah ada, tetap kita ngambil. Ngambil itu tenaga Mas. Jadi kalau ada persiapan kan sejenis kayak ibaratkan onggo, ya, terus kayak ada dedak, ada ya macam-macam yang bisa dibikin lah gitu. Karena yang sejenis itu juga saya belum belajar Mas. Yang jenis-jenis pakan-pakan beli itu belum pernah ya? Belum pernah. Kalau ngaritnya berapa kali nih Pak untuk ini Bapak sendirian kan ngurusinnya Pak ya? Sendirian. Berapa kali Pak ngaritnya Pak? Ya kalau keresetan dua kali Mas. Dua kali ya cukup ya. Oke Pak. Terima kasih nih udah sore ini. Terima kasih atas motivasi yang disampaikan nih. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah sehat, banyak kambingnya gitu. Amin. Nah, jadi seperti itu teman-teman nih, motivasi bagi yang mau ternak ataupun yang baru akan memulai ternak kambing nih. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan motivasi ataupun manfaat untuk peternakan kambing. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.